Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat DRI TV, kali ini saya akan menyampaikan tentang akar jatuhnya para pemimpin. Pesan ini khusus untuk para pemegang amanah. Kalimat ini khusus buat kita semua, terutama para pemegang amanah, ilmu dan kekuasaan. Wahai para pejabat, para pemimpin, para pengajar, para ustadz, para kiai, para guru, dan kita semua, jangan biarkan amanah mengubahmu menjadi iblis. Ilmu, jabatan, usia, dan gelar bukan alasan untuk sombong. Sebab dosa pertama terjadi bukan zina, bukan karena mencuri, tetapi karena satu kalimat, ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Contoh pertama, kesombongan iblis menolak sujud ke Nabi Adam. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama wa sajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan termasuk golongan kafir. Iblis tahu perintah Allah. Iblis punya ilmu, ibadah, dan kedudukan tinggi, tapi semua itu runtuh karena satu penyakit, yaitu kesombongan. Ucapan ana khairu minhu, detailnya Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 17. Dan dengan artinya Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku memerintahkanmu? Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, Adam, engkau ciptakan dari tanah. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, turunlah kamu dari sorga. Tidak pantas kamu menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Lalu iblis berkata, berilah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Di ayat selanjutnya, iblis berkata, kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka yang bersyukur. Tafsir dan penekanan makna ana khairu minhu, Syekh As-Sa'di dan Wahab Az-Zuhali menjelaskan inti ayat ini. Iblis membandingkan dirinya dengan Adam. Pakai logika, api lebih mulia dari
dari tanah. Sebab perintah Allah tidak ditimbang dengan akal manusia. Kalau semua ditolak dengan aku lebih baik atau aku lebih, maka syariat bisa hancur. Kemudian kesombongan adalah pintu semua maksiat. Iblis tidak langsung kafir, awalnya cuman merasa lebih baik. Dari rasa lebih baik, lahirlah penolakan, pembangkangan, lalu permusuhan terbuka kepada manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Bahayanya pada pemimpin dan pengajar, ilmu, jabatan, usia, dan pengikut bisa jadi jebakan. Kalau hati mulai berkata, aku lebih paham, aku lebih tua, aku lebih berjasa, maka jalan iblis sudah terbuka. Makanya Allah langsung hukum. Keluar kamu orang hina, gelar dan masa lalu tidak menyelamatkan kalau hati sombong. Pelajaran untuk kita semua, kesombongan itu halus. Ia tidak selalu muncul sebagai aku raja. Contoh, ustadz yang menolak nasihat santri karena merasa lebih senior. Pejabat yang merasa wajar korupsi karena jasa saya besar. Guru yang merendahkan muridnya karena merasa lebih berilmu. Kita semua yang meremehkan orang lain karena merasa lebih baik, lebih rajin ibadah. Di sini obatnya satu. Ingat bahwa semua kelebihan itu pemberian Allah. Dicabut dalam 1 detik, manusia kembali menjadi debu. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di bumi. Jangan biarkan kalimat ini diam-diam mendiami di dalam hati kita. Pemimpin yang baik bukan yang paling tinggi kedudukannya, tapi yang paling rendah hatinya di hadapan Allah dan manusia. Obat kesombongan adalah tawadu ala Nabi Muhammad. Lawan dari ana khairum minhu adalah tawadu. Kalau iblis jatuh karena merasa aku lebih baik, maka hamba Allah naik derajatnya karena berkata, aku butuh engkau ya Allah. Allah memuji Nabi Muhammad SAW bukan karena Nabi, harta, bukan karena nasab, harta, atau pasukan, tapi karena akhlaknya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak agung itu puncaknya adalah tawadu, rendah hati. Tawadu Nabi SAW dalam sikap dan ucapan. Nabi SAW adalah pemimpin tertinggi tapi paling rendah hati. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak agung itu puncaknya adalah tawadu, rendah hati. Tawadu Nabi Muhammad SAW dalam sikap dan ucapan. Nabi SAW adalah pemimpin tertinggi
tetapi paling rendah hati. Sahabat DRI TV, ini untuk pengingat kepada kita semua bahwa kesombongan adalah yang akan menghancurkan diri kita semua, dan kesombongan pula yang akan menjerumuskan kita di dalam kesengsaraan yang selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.